Ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Tahiyatun bi tahiyatil ihsan tahiyatun mubarakatun fi ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kita, yaitu dosen mata kuliah teknologi pendidikan, yaitu Ibu Profesor Marhama MPD, yang selalu senantiasa membimbing kita selama perkuliahan ini. Dan tak lupa juga teman-teman yang mau hadir dari pertemuan ini, yang menyempatkan waktunya di sore hari ini. Saya sebagai pemateri ingin menyampaikan atau ingin sharing tentang makalah saya, yaitu berjudul teknologi pendidikan dalam penyelenggara pendidikan di sekolah. Selanjutnya, bahwa kita ketahui antara pendidikan dan teknologi itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Hubungan tersebut bisa kita maknai itu dengan dimaknainya pengertiannya. Yang pertama itu kita lihat dari pengertian luas bahwa pendidikan atau penyelenggara pendidikan di sekolah itu bisa diartikan sebuah pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Jadi arti luas ini bahwa pendidikan itu akan mengubah pertumbuhan individu dari yang tidak tahu menjadi yang tahu. Selanjutnya, bahwa kita ketahui pengertian pendidikan yaitu dari arti sempit, yaitu sebuah lembaga formal dan non formal. Tujuannya itu untuk mengembangkan potensi siswa belajar di dalam sekolah, dan tujuannya itu untuk menjadikan sekolah itu menjadi lebih baik dari pembelajaran serta penyelenggaraan pembelajaran di sekolah tersebut. Dari istilah bahwa teknologi itu kita ketahui itu artinya sebuah seni, sebuah skill, sebuah ilmu pengetahuan di mana keterampilan ilmu pengetahuan tersebut dimanfaatkan untuk mengkaji sebuah yang belum kita ketahui hingga menjadi kita ketahui, dan tujuannya itu sebagai motivasi agar manusia itu bisa berkembang, bisa menggunakan suatu ilmu tersebut, dan bisa dikaitkan tentang teknologi yang di dalam hal ini yaitu teknologi pendidikan. Nah, kita ketahui bahwa teknologi tersebut dalam pengertiannya itu adalah penerapan ilmu atau pengetahuan yang terorganisir secara sistematis untuk penyelesaian tugas-tugas yang mudah. Jadi tugas-tugas yang dulu orang mengatakan susah hingga menjadi mudah. Jika dikaitkan tentang pendidikan, bahwa teknologi ini berguna dalam pendidikan, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan
seperti ilmu sains, ilmu kedokteran, dan ilmu yang lain yang bermanfaat dalam penyelenggaraan pendidikan dan khususnya di sekolah. Selanjutnya, next. Nah, bagaimana sih perkembangan teknologi pendidikan? Kemarin sudah kita bahas bahwa sekilas perkembangannya itu ada masa lalu, di mana masa lalu tersebut bahwa orang-orang zaman dahulu menggunakan isyarat atau alat-alat bunyi yang digunakan atau alat-alat tulis yang digunakan untuk menulis, yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang akan dia tulis dari pengalamannya, baik itu ditulis di batu atau juga berupa ukiran. Selanjutnya, perkembangan dari masa sekarang. Sangat pesat perkembangan masa sekarang ini, yaitu teknologi. Dalam hal ini bahwa yang kita ketahui, sistem sekarang perkembangannya itu berupa daring, berupa pembelajaran jarak jauh, di mana seorang guru atau pendidik mengajarkan ilmunya melalui media daring atau media pembelajaran jarak jauh yang disebut PJJ. PJJ tersebut digunakan untuk memberikan ilmunya agar bisa ditransfer ilmunya tersebut kepada peserta didiknya. Selanjutnya, yang pendidikan atau perkembangan teknologi yang akan datang, di mana bahwa kita ketahui yang akan mendatang itu semuanya serba digital, semuanya serba baik, yang dulunya tidak baik hingga menjadi baik, semuanya berbasis digital, di mana seorang guru atau pendidik atau penyelenggara pendidikan dituntut untuk bisa mengaplikasikan sistem teknologi tersebut agar mempermudah pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya, bagaimana sih hubungan antara pendidikan dan teknologi? Kita ketahui bahwa kita dilihat dari ilmu iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa pendidikan itu sangat erat kaitannya, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat digunakan dalam perkembangan pengetahuan, yang khususnya pada saat ini yaitu ilmu daring, di mana pada saat ini yaitu kondisi pandemi seperti ini sangat dibutuhkan. Yang kedua, pendidikan dan teknologi ini dari penyelenggara pendidikan di sekolah sangat bermanfaat, terutama masalah sosial, di mana sekolah bisa menyampaikan gagasan-gagasan ide ilmu pengetahuannya kepada masyarakat yang dapat memberikan pengetahuan masyarakat sekitar untuk bisa berubah yang dari gaptek hingga menjadi tahu. Mohon maaf, ini yang hak yang dapat diwariskan mungkin salah ketik. Yang selanjutnya itu sarana penunjang. Jadi tujuannya teknologi pendidikan ini di dalam sekolah yaitu sebagai sarana penunjang. Sarana penunjang ini untuk mempermudah seperti memberikan pembelajaran melalui daring atau bisa ditampilkan melalui OHP atau bisa juga melalui
Zoom ini, yaitu menggunakan screen share, di mana untuk mempermudah untuk bisa melihat peserta didik apa yang disampaikan pada saat pembelajaran hingga peserta didik memahaminya dan mengetahuinya. Selanjutnya, bagaimana pengaplikasian teknologi di pendidikan di sekolah? Yang pertama, secara konstruk teoritik, bahwa pengaplikasiannya itu bersifat teori. Teori-teori yang dikumpulkan itu bisa disajikan melalui teknologi pendidikan berupa pengaplikasiannya, yaitu melalui HP, melalui laptop, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu dalam bidang garapan. Garapannya apa? Itu garapannya sebagai bidang ide atau gagasan yang terbaharukan, di mana sekolah dituntut untuk bisa menghasilkan suatu ide-ide yang terbaru, ide-ide yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya untuk profesi sebagai peserta didik, di mana profesi tersebut sangat digunakan untuk seperti latihan sertifikasi atau pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan yang belum dia dapat, sehingga menjadi lebih baik. Bahkan dalam penyelenggaraan pendidikan ini, bahwa teknologi ini sangat bermanfaat untuk sistem akreditasi, di mana pada kondisi pandemi ini bahwa tidak boleh bertatap muka dan bisa juga digunakan untuk hal-hal yang tidak menjadi negatif terhadap penilaian atau standar dari penyelenggaraan pendidikan yang ada di sekolah. Selanjutnya, bagaimana sih gitu maksudnya aplikasi teknologi pendidikan tersebut? Yang pertama itu perubahan iklim. Tadi kita sudah singgung bahwa perubahan iklim yang dahulu kita tidak menggunakan sistem teknologi pendidikan seperti daring ini, hingga menjadi harus dituntut untuk menggunakan daring berupa Zoom atau berupa Google Meet dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu aplikasi teknologi pendidikan ini menghilangkan pola. Jadi pola yang dahulu guru yang dulu pembelajaran secara tatap muka, akan tetapi berubah menjadi tatap muka, dan hal tersebut tidak mengubah peran guru dalam memberikan pembelajaran di sekolah maupun di kelas. Yang selanjutnya itu kegiatan belajar menjadi lebih luas, di mana informasi-informasi yang didapat melalui internet, melalui Zoom, melalui webinar, dan lain sebagainya, itu dituntut untuk mengubah pola pembelajaran yang ada di sekolah menjadi lebih baik, yaitu melalui sistem daring atau melalui sistem e-learning, di mana e-learning ini bermanfaat. Jadi bermanfaatnya itu seluruh kegiatan pembelajaran bisa direkam baik dari tulisan yang diketik maupun yang diberikan materi pembelajaran pada siswa melalui sistem internet. Selanjutnya, membuat peran guru berkurang. Hal ini juga
menambah hal positif bahwa yang dulunya guru harus mengajar sekian banyak kelas, hal ini bisa mempersempit waktu pembelajarannya, di mana guru bisa mengerjakan hal-hal yang lain seperti membuat laporan, seperti merekap nilai dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu tadi sudah disinggung, aplikasi teknologi pendidikan ini bisa berupa e-learning, yaitu pendekatannya juga bisa berupa Zoom, berupa internet, atau bisa berupa blog, bahkan sekarang ini bisa berupa YouTube. Semua itu saling berkaitan bahwa teknologi pendidikan ini mengubah pendekatannya dulu dari tatap muka hingga menjadi sistem daring, yaitu sistem e-learning. Selanjutnya, apa sih dampak yang dihasilkan dari teknologi pendidikan ini terhadap penyelenggara pendidikan di sekolah? Yang pertama, ada dampak positifnya dan dampak negatifnya. Dampak positifnya itu dalam dunia pendidikan bahwa mengubah dari tata cara lama hingga menjadi tata cara yang baru, yaitu tata cara yang dulu orang dikenal sebagai kurang update hingga menjadi modern. Yang selanjutnya itu sebagai mendukung organisasi atau produksi multimedia. Jadi dampak teknologi dalam pendidikan ini, terutama sekolah, itu sebagai pendukung organisasi produksi, di mana siswa dituntut atau guru dituntut untuk bisa mengaplikasikan teknologi tersebut. Karena pada zaman sekarang ini teknologi sangat bermanfaat untuk mengupdate ilmu-ilmu yang ada di guru maupun yang ada di murid. Yang selanjutnya itu sebagai sarana mengakses informasi, di mana tadi telah disebutkan bahwa yang dulunya guru tidak tahu ilmu yang lain hingga menjadi tahu. Untuk selanjutnya, perbandingan perspektif tadi sudah disampaikan atau sudah disinggung bahwa perbandingan perspektif ini di mana guru yang berkompeten dalam hal bidang pengetahuan atau dalam menggunakan media e-learning atau daring ini akan jauh lebih baik daripada guru yang tidak menggunakan sistem e-learning ini, karena semua informasi yang dia dapat dari internet akan dia gunakan dalam proses pembelajaran yang ada di kelas maupun di sekolah. Yang kedua itu peningkatan efektif dan efisien yang tadi dalam hal waktu. Yang selanjutnya meningkatkan mutu pendidikan sekolah, di mana sistem pembelajaran ini sangat baik untuk mengubah sistem pembelajaran yang lama yang ada dalam penyelenggaraan di sekolah hingga menjadi yang terbaharukan. Selanjutnya sebagai media komunikasi, di mana sekolah ini bisa menyampaikan gagasan-gagasan barunya bisa melalui blog atau YouTube yang atas nama institusi penyelenggara sekolah tersebut atau yang lain-lainnya. Yang selanjutnya itu sebagai media pertukaran data, di mana teknologi ini sangat bermanfaat dalam bidang pendidikan di sekolah sebagai sarana untuk penilaian atau akreditasi sekolah pada saat ini. Yang selanjutnya itu untuk mencari informasi atau data, yang selanjutnya mudah memperoleh informasi. Yang selanjutnya itu lahan informasi bidang pendidikan kebudayaan, di mana semuanya serba daring. Jadi informasi pendidikan kebudayaan yang disampaikan dari pemerintah, yaitu Kemendikbud
pendidikan dan budaya bisa disampaikan secara mudah melalui daring dan sekolah bisa mengaksesnya melalui sistem e-learning tersebut. Selanjutnya, dan dalam hal ini dampak negatifnya apabila diterapkan teknologi dalam penyelenggara di sekolah, yaitu guru yang kurang update akan tertinggal sama guru yang tahu akan atau melek tentang teknologi. Negatifnya hal ini bahwa SDM yang diperlukan dalam pengembangan teknologi atau penyelenggara di sekolah itu harus berkompeten. Dalam hal ini bahwa penyelenggara tersebut harus merekrut seorang ahli IT yang digunakan untuk mengelola sistem teknologi pendidikan yang ada di sekolah. Yang selanjutnya itu dalam hal teknologi pendidikan bahwa terdapat hardware dan softwarenya. Hardware dan softwarenya itu apabila rusak memerlukan biaya yang sangat mahal dalam perbaikannya. Yang selanjutnya itu hal negatif itu memerlukan kontrol yang tinggi dari guru atau orang tua. Jadi dalam hal ini bahwa informasi-informasi yang tersebar di internet itu guru itu harus bisa menyaring pada saat menggunakan sistem internet, karena pada saat ini pertebaran informasi-informasi baik itu berupa pornografi atau konten-konten yang hal ini bisa disebut cookies, yaitu hal-hal yang bisa memunculkan gambar-gambar yang tidak baik bagi peserta didik dan juga bisa mengganggu pembelajaran yang ada di sekolah. Yang selanjutnya itu siswa yang tadi telah disebutkan bahwa tidak hanya guru saja, tetapi siswa juga yang kurang update dalam teknologi akan mempengaruhi atau cenderung prestasinya menurun dalam pembelajaran di sekolah. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan atau sharing atau diskusi atau tambah pendapat atau bisa memperbaiki atau menambah kata-kata yang saya sampaikan, bahkan bisa menyanggah, dipersilakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Halo, Afsama. Kedengaran? Ya, halo. Terdengar. Oke. Baik, mungkin dari teman-teman dari presentasi Saudara Muhammad Ilyas. Mungkin ada yang bagaimana Ibu? Apakah langsung sesi tanya jawab dulu? Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, silakan. Jika ada pertanyaan boleh diutarakan, disampaikan. Saya mau tanya dong. Silakan Saudara Budi Chandra. Jelas ya suara saya? Jelas. Baik. Terkait dengan teknologi pembelajaran, menurut pemakalah atau pemateri, apakah teknologi pembelajaran di masa kini itu merupakan hal yang sulit bagi para guru gitu. Kemudian terkait dengan teknologi pembelajaran di masa yang akan datang, apakah kemungkinan akan lebih sulit atau mungkin kemunduran gitu terhadap teknologi? Bisa dipahami ya? Kita bisa langsung jawab aja, apa ditampung dahulu?
Mungkin yang lainnya. Ada yang ingin bertanya? Dari teman-teman yang lain, ada pertanyaan boleh disampaikan. Putri Novianti atau Ayu Wijianingrum, Fitriani. Sehat ya Fitriani? Masya Allah. Oke, Zaratul ini, Panaga, Kunadi, Megazen, dan lain-lain. Boleh. Mungkin kalau ada pertanyaan, sampaikan. Mungkin saya boleh bertanya? Siap. Silakan Putri Novianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari makalah Abang Ilyas, ada kurang lebih 8 poin dampak negatif dari teknologi. Seperti yang dari guru, terus dari orang tua. Karena banyak juga orang tua yang kurang aktif untuk berkomunikasi dengan sekolah anaknya gitu. Terus yang ingin saya tanyakan adalah, menurut Bang Ilyas bagaimana solusi terbaik atau upaya terbaik dalam penanggulangan dari berbagai poin negatif itu? Terima kasih. Mungkin yang lain apa ditutup dulu? Dua pertanyaan dulu. Gimana moderator? Saya persilakan ke pemakalah. Gimana pemakalah? Ini saya ingin menjawab pengetahuan saya aja ya, Saudara Chandra. Nanti akan menyambung pertanyaan ke Saudari Putri Novianti. Gini, tadi telah saya jelaskan bahwa dampak yang akan terjadi apabila sistem teknologi yang diterapkan di sekolah yang dulu pembelajaran tatap muka, melalui luring, itu untuk guru atau siswa yang kurang update akan tertinggal dampak negatifnya. Dia tidak mengupdate. Kenapa? Karena mungkin dari segi ekonomi dia tidak mempunyai seperti bisa mengakses internet, yang hal ini memerlukan biaya dari segi ekonominya. Nah, apakah bahayanya pada saat sekarang kan ya? Ya, tadi pertanyaannya. Kalau menurut saya, untuk pendidikan teknologi pendidikan pada saat sekarang ini ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kalau dilihat dari sisi negatif, yang tadi telah disebutkan, kan internet itu bersebaran nih konten-konten yang tidak baik, yang tidak ibarat kata tidak senonoh lah yang untuk dilihat. Nah, itu khawatir guru atau penyelenggara sekolah itu konten-konten itu masuk ke dalam pembelajaran sekolah pada saat guru mengakses melalui media internet. Nah, guru biasanya kan di dalam kelas itu guru sering memberikan materi pembelajaran tentang TIK kan. Nah, di situ khawatir guru tersebut akses tersebut itu bocor dan menampilkan di sistem jendela atau sistem laptop yang ada baik dari sisi guru ataupun dari sisi siswa. Jadi ditampilkan begitu saja gitu tanpa disaring. Dan hal ini juga sangat dituntut sekolah tersebut untuk merekrut tenaga ahli yang di bidangnya untuk bisa mengunci gitu. Mengunci dalam hal ini memblok situs-situs yang berbahaya tersebut gitu. Karena tidak sewajarnya para peserta didik tersebut mengkonsumsi hal-hal tersebut. Dan bagaimana bahayanya untuk di masa depan, saya katakan bahwa
bahaya dari segi negatifnya dulu ya, dari segi negatif mungkin Allah a'lam, saya juga belum tahu gitu, karena kita kan masih di titik 4 pembelajaran 4.0 ya kan, belum 5.0 gitu. Saya juga nggak tahu ini sistem pembelajarannya seperti apa gitu, karena pencantangan yang dari Kemendikbud bahwa guru itu harus memberikan sebuah literasi di mana ujung-ujungnya peserta didik itu goalnya itu biar tahu dari ilmu pengetahuan tersebut bisa mengaplikasikan gitu. Dalam hal ini bisa mengaplikasikan di mana siswa tersebut bisa kreatif. Dalam hal ini ya ujung-ujungnya pasti ekonomi gitu. Nah, kreatif dan bisa menghasilkan sebuah ide gagasan tersebut. Dan dari sisi positifnya mungkin yang dulunya kita menggunakan Zoom ini bisa jadi gitu kan, bisa jadi kita tidak menggunakan Zoom ini lagi, atau bisa jadi kita bisa dikombin antara suaranya masuk kan? Halo, masuk? Ya. Masuk. Mungkin saya juga belum bisa memprediksi, tapi dalam hal ini yang pernah saya baca bahwa untuk memprediksi masa depan itu perlu dilakukan analisis. Gitu. Analisis dalam hal ini apakah bisa digunakan teknologi yang ada pada saat ini dibandingkan dengan teknologi yang terdahulu. Gitu. Baru hasilnya bisa apa tidaknya. Saya juga belum tahu, maksudnya yang akan mendatang itu berbahaya apa tidak gitu. Itu saja mungkin, atau bisa teman-teman bisa menambahkan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau berkenan untuk sharing, mengutarakan pendapat. Suara saya putus-putus ya? Chan, putus-putus Chan. Enggak, bagus. Bagus. Kalau tidak ada, saya lanjutkan pertanyaan saudari Novianti. Kalau menurut saya, gitu kan, ide yang terbaik untuk mensaring informasi tersebut ya kita rapatkan gitu, melalui komite gitu, sekolah, dan juga seorang guru itu harus berperan aktif gitu. Bagaimana memilih media pembelajaran yang baik dalam penggunaan teknologi tersebut, gitu, baik berupa internet atau konten-konten yang baik atau konten-konten pembelajaran yang bisa membuat kreativitas anak berkembang. Dan juga sebagai seorang wali murid, hal ini orang tua ya di rumah, bagaimana sih menjaganya? Ya dalam hal ini sih emang susah ya gitu, susah sebenarnya kalau untuk menjadi orang tua tersebut untuk mengendalikan penggunaan teknologi gitu. Karena bisa juga dalam hal ini karena kan HP sekarang kan canggih-canggih ya gitu, atau komputer tersebut canggih-canggih, karena pada saat sekarang ini itu ada sistem di mana bahwa HP itu bisa dilihat dari ibarat kata bisa dikontrol oleh orang tua dan tidak bisa dilihat dari anak gitu, karena sistem teknologi ini berkembang. Dan juga bagaimana dari segi menggunakan laptop atau media lain. Kalau di rumah orang tua bisa kontrol, tapi bagaimana kalau di luar? Nah, itu yang jadi pertanyaan, apakah orang tuanya itu bisa
mendidik anaknya dengan baik atau tidak gitu, atau metode-metode yang dilakukan oleh orang tua itu bisa nggak menjaga anaknya. Itu saja mungkin. Oke, baik. Terima kasih Bang Ilyas. Dari teman-teman mungkin ada yang mau disampaikan? Saya mau sharing sedikit, boleh ya Bang Ilyas? Boleh. Mungkin tadi yang disampaikan tentang guru ketika mengajar, kemudian mengakses, dikhawatirkan notifikasi ke hal-hal yang tidak diharapkan gitu. Kalau menurut saya kan itu jatuhnya ke rancangan kan, rancangan kita tuh sebagai pendidik biasanya udah memprediksi hal-hal yang demikian gitu. Jangan sampai ketika proses pengajaran atau pembelajaran muncul hal-hal tersebut gitu. Mensiasatinya bisa kita, makanya perlu adanya persiapan sebelum mengajar gitu. Jadi kalau menurut saya itu dapat disiasati dengan hal yang demikian. Jadi persiapan dari pendidik harus matang gitu. Kan nggak mungkin kan? Maksudnya itu bisa menjadi perhatian gitu. Jadi terhindar dari konten-konten yang demikian. Adapun tadi pertanyaan dari Novianti ya, mungkin kalau saya berpendapat solusi terbaik untuk meminimalisir lah ya dari yang negatif-negatif itu ya, Putri ya, mengurangi gitu. Menurut saya ini perlu ada integrasi ya, saling berkaitan, bersinergi antara setiap unsur yang ada di yang berkaitan dengan keteknologian. Contoh ya Kominfo ya, itu juga kan mereka memiliki akses yang besar gitu. Mungkin bisa membatasi memang seluruh gawai di Indonesia bisa dibatasi dalam hal-hal berkaitan ke hal-hal yang sensitif gitu. Dan juga orang tua, wali murid itu jelas ya intensitas untuk menjaganya harus lebih besar gitu. Tapi kalau menurut saya yang memang memiliki peran banget ini di Kominfo gitu. Jadi harus saling terintegrasi mungkin kalau solusi terbaik gitu. Kalau menurut saya setiap unsur-unsur yang memiliki kewenangan, kemampuan serta kekuatan. Nah, adapun kalau yang Chandra tadi bilang tentang teknologi masa kini, ya mungkin ada yang anggapan-anggapan sulit ya, gimana di masa yang akan datang. Kalau di masa yang akan datang kemungkinan besar akan terus maju ya, akan terus maju dari tahun ke tahun. Bahkan kalau kita balik ke sekian tahun yang sebelumnya ya, kan sekarang aja udah maju, apalagi di masa yang akan datang gitu. Cuman adaptasinya kita mungkin bertahap ya, bertahap. Gitu. Kalau kemungkinan besar memang ada bagian orang-orang yang tertinggal pasti. Namun ada juga orang-orang, sebagian orang yang tetap bisa mengadaptasikan dirinya untuk pengembangan teknologi yang akan datang. Teknologi terus dinamis, terus ditingkatkan, ya, terus diperbaharui. Ya mau nggak mau, sebagai pendidik juga kita harus jadi pendidik pembelajar ya, harus guru pembelajar. Ya, terus kita harus nggak berhenti-berhenti untuk belajar teknologi tersebut, biar nggak tertinggal. Mungkin seperti itu. Mau nanya masih bisa? Boleh. Ya. Sebentar ya, bisa saya interupsi sebentar? Oke, bisa saya selang sedikit ya, sebentar sebelum salah, sebelum terlalu jauh melenceng. Sebenarnya yang dijelaskan oleh Pak Ilyas tadi itu tentang penggunaan teknologi ya dalam pendidikan berbeda dengan teknologi pendidikan. Jadi konsep itu dulu yang didudukkan. Karena teknologi pendidikan itu kan kita sudah tahu ya definisinya apa itu teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan itulah desain, ya kan? Yang ada 5 kawasan itu ingat nggak? Jadi ada mendesain di situ, ada pengembangan, ada pemanfaatan media di situ, kemudian ada pengelolaan, kemudian ada evaluasi. Itu dalam pembelajaran gitu loh. Jadi artinya memang pembelajaran itu didesain gitu loh. Jadi nggak sembarangan yang tadi. Kalau tadi itu yang dibilangi dampak negatifnya adalah menggunakan adanya pornografi itu teknologi sebenarnya, bukan teknologi pendidikan. Jadi teknologi pendidikan itu tidak ada dampak negatifnya karena semuanya dibikin berdasarkan kurikulum. Anda harus ingat ya bahwa teknologi pendidikan itu adalah mendesain. Jadi kita mendesain berdasarkan kurikulum. Apa tujuan kurikulum? Maka muncullah dia namanya modul gitu loh. Nggak mungkin. Nah, modul itu yang dijadikan di dalam e-learning gitu loh.
Ya nggak mungkin lah ada pornografi di situ. Tujuan pembelajarannya bukan pornografi kok. Gitu lah. Jadi nggak ada di situ apa. Jadi kembali lagi tadi yang di Pak Ilyas bilang tadi itu adalah dampak teknologi gitu loh. Dalam pendidikan, jangan disamakan dengan teknologi pendidikan gitu loh. Kalau dampak teknologi dalam pendidikan banyak negatifnya gitu loh. Tapi kalau dampak teknologi pendidikan nggak ada yang negatif karena itu ada tujuan. Tujuannya apa? Kan tadi kita sudah belajar bahwa teknologi pendidikan itu adalah berdasarkan sistem. Sistem itu adalah komponen pertamanya adalah tujuan. Tujuan itu dari mana? Diambil dari kurikulum gitu loh. Jadi kalau PAI kurikulumnya misalnya mengadakan PAI untuk kelas 5 SD semester 1 itu dibikinkan gitu loh. Didesain gitu loh. Dalam desain itu ada tujuan. Tujuannya itulah kurikulum itu yang diambil, kemudian dikembangkan, dimasukkanlah indikator-indikator pembelajaran PAI untuk kelas 5 tadi ke dalam desain tadi. Itu dinamakan dengan pengembangan. Kemudian dibikinkan tesnya apa gitu loh untuk mengukur ketercapaian dari indikator tadi. Kemudian baru didesain itu dikembangkan strateginya, bagaimana strategi untuk menyampaikan supaya tercapai tujuan tadi. Kemudian setelah itu baru dikembangkan materinya. Materi apa yang cocok untuk indikator-indikator yang kita sudah bikin tadi gitu loh. Jadi jangan salah jadi jangan salah persepsi Anda atau jangan salah mendefinisikan gitu loh. Jadi kalau teknologi pendidikan itu tidak ada teknologi pendidikan itu tidak ada yang namanya negatif karena tujuannya jelas berdasarkan kurikulum. Di mana datang negatifnya? Nggak ada. Coba Anda pikir di mana datang negatifnya? Orang didesain dan orang dikembangkan berdasarkan kurikulum. Nah, bagaimana supaya kan dikembangkan itu berarti dengan media apa disampaikan supaya efektif dan efisien supaya tercapai tujuan itu tadi gitu loh. Kemudian dievaluasi di mana kurangnya gitu loh. Gitu. Jadi itu teknologi pendidikan. Makanya teknologi pendidikan sama dengan e-learning. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak e-learning itu yang dampaknya negatif? Ya nggak ada lah. Di mana datang dampak negatifnya? Ada pornografi. Yang ada pornografi tadi kalau siswa disuruh cari materi, silahkan di internet misalnya gitu. Itu bisa saja mereka buka yang pornografi gitu loh. Tapi kalau di dalam teknologi pendidikan itu sudah terdesain, sudah dikembangkan sedemikian rupa sehingga memang itu bisa mencapai tujuan sudah ditetapkan gitu. Itu sebenarnya yang teknologi. Makanya kembali lagi kepada yang saya bilang tadi, kembali lagi kepada yang namanya apa itu definisi dari teknologi pendidikan. Anda kembali lagi ke situ. Tapi kalau Anda mengartikan adalah teknologi dalam pendidikan, iya benar banyak negatifnya. Karena sembarangan, tidak pakai tujuan, tidak pakai kurikulum, seenaknya aja dipakai oleh siswa-siswa yang bukan main game, apa segala macam gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kita teknologi pendidikan sekarang ini yang kita gunakan? Kita media kali Bu. Belum. Iya media ini. Enggak semuanya. Yang kita lakukan sekarang bukan teknologi pendidikan, tapi menggunakan teknologi di dalam penyampaian materi. Nah, ini teknologi yang kita gunakan. Kalau memang ini sebenarnya adalah teknologi pendidikan, harus berbentuk e-learning. E-learning itu jelas, ini loh tujuannya, ini memang ada semuanya, tapi belum sepenuhnya gitu loh yang kita pakai sekarang. Tapi pertanyaan saya, kalau dengan seperti ini, apakah akan dicari oleh siswa materi-materi yang di internet yang berhubungan dengan pornografi? Nggak mungkin lah, karena tujuannya jelas gitu loh. Apa tujuannya gitu loh. Itu jadi kita ini masih semi, kalau saya melihat semi maksudnya memang kita menggunakan teknologi dalam pendidikan, tapi belum teknologi pendidikan secara utuh. Kita baru sampai kepada tujuan ada, materi ada, strateginya ada seperti ini, diskusi kita ada. Nah, nanti tes-tesnya gitu loh. Nah, itu sebenarnya kalau di dalam e-learning, kalau seandainya bagian ini tidak dimengerti oleh siswa, bisa buka halaman sekian gitu lah. Itu bisa itu gitu. Tapi ini kan karena kita sudah di tingkat yang lebih tinggi, artinya kita selesaikan dalam bentuk diskusi. Ini diskusi gitu. Nah, jatuhnya ini adalah menggunakan teknologi dalam pendidikan.
karena kita memakai Zoom, memakai komputer. Itu sebenarnya. Jadi coba, jadi nanti kalau seandainya Anda minta tadi itu kan ada ngomong apa dampak negatifnya. Sebenarnya nggak ada dampak negatifnya kalau pengertian teknologi pendidikan. Karena dia didesain, dikembangkan. Apa dasarnya didesain itu? Dasarnya adalah memakai teori sistem. Teori sistem itu apa? Komponen pertama, tujuan. Tujuannya apa? Diambil itu adalah kurikulum. Kita nggak bisa keluar dari kurikulum. Nah, itu dari kurikulum itu kita kembangkan. Namanya dikembangkan gitu loh. Jadi ada model yang keluar di situ, yaitu rancangan atau desain itu. Modelnya banyak, ada model pembelajaran dig and carry, macam-macam modelnya. Berdasarkan itu kita kembangkan. Gitu loh. Jadi tidak asal-asal aja, enggak seperti itu. Makanya dia punya produk. Apa produknya? Yaitu modul. Kalau dia berbentuk media cetak gitulah. Kalau dia berbentuknya misalnya video atau segala macam, atau bisa dipakai misalnya dalam aplikasi, makanya bentuknya e-learning. Coba buka e-learning. Nggak bisa kita buka e-learning seenaknya. Pasti ada passwordnya gitu kan. Ada mata kuliahnya apa gitu loh. Itu jelas. Nah, itu teknologi pendidikan gitu loh. Dan nanti kelihatan di situ materinya ini kita pelajari, kemudian kita ada pertanyaannya, mencek apakah siswa tadi paham dengan materi yang diberikan atau sudah tercapai tujuan yang sudah ditetapkan di awal gitu. Itu. Jadi itu bentuknya dalam itu yang namanya e-learning. Jadi e-learning itu bukan seenaknya aja mencari-cari materi di komputer, enggak begitu. Nah, jadi kalau Anda pengen lihat sebenarnya seperti apa yang e-learning itu, tapi dalam bentuk cetak, dalam media cetak, itu modul. Coba lihat, ada nggak dalam modul itu kalau seandainya mencari-cari di internet itu bentuknya itu ada pornografi, yang nggak ada lah. Itu sebenarnya. Jadi itu dulu dipahamkan beda penggunaan teknologi dalam pendidikan dengan teknologi pendidikan. Itu Anda harus bedakan. Jauh sekali itu beda, jauh banget. Nah, sekarang kita adalah menggunakan teknologi dalam pendidikan. Karena apa? Karena pandemi. Mana sempat kita mendesain, mana sempat kita mengembangkan materi itu. Karena materi itu harus diuji cobakan, nggak ada waktu. Pandemi ini. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ini perkuliahan biasa, tapi melewati Zoom. Jadi pendidikan, jadi di sini pendidikan menggunakan teknologi. Iya, menggunakan teknologi, iya. Itulah. Kita menggunakan teknologi ini dalam pembelajaran. Karena memang dosen-dosen tidak sempat mendesain. Kemudian karena desain itu dikembangkan materi tadi menjadi suatu e-learning. E-learning itu harus diuji cobakan. Di mana nih kekurangan dari e-learning ini? Uji cobanya 3 kali gitu. Nah, jadi uji cobanya ke orang per orang, kemudian ke kelompok kecil, kemudian ke kelompok besar. Itu nggak bisa dilakukan karena pandemi. Dengan begini aja syukur alhamdulillah bisa kuliah gitu kan gitu. Artinya jadi memang ini karena emergency aja gitu. Nah, maka tapi sekarang kita mulai sedikit demi sedikit mulai ke e-learning itu gitu. Artinya mudah-mudahan kalau memakai kalau sudah normal nanti e-learning itu bisa 50-50%. 50% tatap muka, 50% e-learning. Nah, itu akan didesain sedemikian rupa sesuai dengan teknologi pendidikan itu tadi. Nah, kira-kira itu yang saya luruskan dari penjelasan Pak Ilyas tadi. Oke, silakan lagi. Maaf Ibu, boleh saya nanya Bu? Boleh, silakan. Kalau misalkan dalam dunia pendidikan ini hanya bermodalkan modul yang ada, yang sudah tersistematis ya, yang tadi sudah diatur sesuai dengan tujuan kurikulum, apakah hakikat itu bisa benar-benar memahamkan peserta didik dalam mengikuti setiap alur modul-modul tersebut? Contoh, di modul itu ada materi, kemudian mungkin setelah itu ada video, dan lain sebagainya, tanpa peran pendidik lagi, tanpa penjelasan dari guru lagi gitu. Tapi di akhir tinggal guru, gimana kalian udah paham ya? Kayak gitu. Itu apakah bisa efektif atau seperti apa, Bu? Walaupun tadi sudah melalui uji coba gitu, kemudian sudah dapat ditarik, mungkin bisa diterapkan gitu. Apakah benar-benar bisa memahamkan atau bagaimana? Terima kasih. Oke.
Makanya ya contohnya aja UT deh, UT yang seperti itu. Sekarang pertanyaannya, ada nggak UT yang tidak menghasilkan sarjana? Banyak kan sarjana dari UT, artinya berhasil kan? Nah, itu satu. Tapi sebenarnya itu tidak murni selalu dengan e-learning, tidak murni. Jadi kalau ada siswa atau mahasiswa yang kurang paham dengan satu bagian, diadakanlah satu pertemuan. Nah, ada jadwalnya, namanya tutorial. Bukan namanya perkuliahan, tapi tutorial. Tutorial diadakan ada tuh jadwalnya. Setiap 2 minggu apa setiap 3 minggu ada tuh tutorial mata-mata kuliah ini, jam sekian. Jadi siapa yang nggak ngerti silahkan datang ke daerah itu, ke spotnya UT itu gitu loh. Di situ dijelaskan. Nah, Anda di bagian mana nggak ngerti? Nah, dijelaskan, oh contohnya pengen ini contohnya, dikasih tahu di situ. Begitu. Makanya saya sarankan coba deh Anda lihat ada nggak yang namanya modul UT. Coba deh Anda baca. Kalau ada modul UT untuk PAI pasti ada. Coba Anda baca. Kalau itu bukan kualitasnya bagus banget. Kalah UID, saya bilang aja kalah UID. Karena apa? Karena itu negeri loh. Dan yang membuat itu para profesor. Kalau untuk universitas ya, dan juga untuk anak-anak SMP, SMA itu gitu loh. Itu ada tim ahlinya gitu loh. Jadi nggak sembarangan itu dibikin. Kan ada yang namanya SMP terbuka. Yang bikin siapa? Itu ahlinya yang bikin gitu loh. Nggak sembarangan itu muncul modul itu. Dan mahal banget harga modul itu dibikin gitu loh. Bukan ratusan juta, miliaran. Nggak main-main itu. Memang karena ahlinya di situ gitu loh. Jadi berapa orang yang bikin modul, misalnya pelajaran biologi di SMP misalkan, itu yang ahli kontennya adalah guru biologi yang sudah senior, itu ahli konten. Kemudian siapa yang mendesain? Orang teknologi pendidikan yang mendesain. Kemudian medianya siapa? Ahli media dari teknologi pendidikan gitu loh. Kemudian siapa lagi? Dilibatkan psikolog. Psikolog tahu ini bagaimana gitu loh. Nah, kita kembali lagi. Kenapa terus dilibatkan juga orang kurikulum di situ. Jadi itu bukan seorang yang bikin, itu adalah tim yang membikinkan modul itu. Jadi nggak sembarang. Makanya coba, saya yakin kalau Anda masuk ke UT nggak lulus. Coba baca materinya, nggak lulus. Itu benar-benar coba deh, benar itu. Jadi artinya karena memang sesuai dengan tujuan kurikulum ini dan dibikinkan seperti itu gitu. Kalau tatap muka begini kan ini kita kan secara psikologis dosen kenal dengan mahasiswanya dan aktif dalam pembelajaran kelihatan ya. Nah, tapi kalau itu kan nggak kelihatan, kan belajar sendiri, mandiri dia. Nah, itu loh. Jadi artinya benar-benar dilihat tercapai nggak tujuan. Lulus dia, kalau nggak tercapai tujuan nggak lulus. Tapi kalau dalam pertemuan tatap muka begini bisa jadi kontennya kurang, tapi dosen bisa melihat oh ini secara psikologi ini anak mampu, kelihatan dari aktifnya segala macamnya, itu beda loh nilainya gitu. Bisa jadi dari tidak lulus akan diluluskan gitu. Itu bedanya. Jadi disitulah sebenarnya teknologi pendidikan itu. Jadi bukan berarti gurunya tambah enak-enak, enggak juga. Gurunya harus lebih kreatif, lebih berinovasi gitu. Memang kelihatannya saja pekerjaan gurunya kurang, tapi tunggang langgang gurunya mempersiapkan diri untuk memberikan tutorial tadi, apa sih yang kurang, apa sih yang belum dimengerti oleh siswa gitu. Nah, itu guru akan harus kreatif mencarikan contoh-contoh yang bisa dimengerti oleh siswa. Seperti itu. Jadi bukan berarti diam aja guru, enggak. Bahkan guru harus lebih ini lagi, lebih tertantang lagi dalam bekerja gitu. Seperti itu kira-kira. Memang semuanya sudah tersedia, misalnya sudah didesain gitu ya. Tinggal dikerjakan, tinggal dilakukan, tapi kan macam-macam perkembangan ilmu belakang ini kan lebih pesat. Nah, itu juga guru harus siap dengan pertanyaan dari siswanya itu. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya. Kira-kira terjawab nggak pertanyaan Anda? Ya Ibu.
Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan paham lah ya maksudnya ya seperti itu. Jadi nggak murni 100% dari modul itu ya Bu ya, tapi masih ada backupan dari maksudnya kesempatan buat yang belum memahami secara baik gitu. Dengan dibuka kelas tutorial. Iya, dia ada tutorialnya. Itu sering itu tutorialnya itu. Gitu. Jadi memang ada bantuan-bantuan guru di situ. Nah, tapi gurunya tuh harus yang benar-benar berkompeten di situ ya untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh siswanya dalam memahami materi yang diberikan. Materi itu kan kadang-kadang orang kemampuan membaca itu juga, jadi kan ada di situ kemampuan membaca gitu, itu kan tidak sama setiap orang. Pemahaman bacaan itu kan sebenarnya kalau di dalam bentuknya bentuknya modul itu kan dibaca. Nah, bisa jadi pemahaman bacaan siswa ini kurang gitu loh. Nah, dia nggak ngerti gitu loh. Nah, itu harus dibantu oleh tutor tadi gitu. Seperti itu. Jadi itu karena di dalam kurikulum, di dalam modul itu dilihat kesederhanaan bahasa sehingga siswanya paham apa yang dimaksud. Itu dilihat semuanya gitu loh. Jadi akan ada ahli untuk bahasa yang akan ngecek apakah bahasa Indonesianya sudah sederhana dan gampang dimengerti oleh siswa. Kemudian dilihat juga misalnya dia menggunakan medianya misalnya gambar, apakah gambar itu sudah cocok, sudah pas dengan karakter materi yang diberikan. Itu berbeda-beda. Kalau karakter materinya itu misalnya karakteristik materinya itu adalah mengenai konsep, nah maka media yang cocok apa gitu lah. Itu ada semuanya. Jadi nggak sembarangan itu. Jadi itu semuanya sebelum modul itu dipakai itu di try out dulu gitu lah. Nah, tapi sebelum di tryout itu, jadi semuanya sudah dilihat oleh ahli bahasa, oleh ahli konten, oleh ahli media gitu. Itu udah dilihat. Kemudian juga akan dilihat pertanyaan-pertanyaannya itu oleh ahli evaluasi. Benar nggak tujuannya ini begini pertanyaannya gitu lah. Itu nggak gampang loh. Anda belajar evaluasi kan, teori evaluasi ya, nggak gampang bikin tes. Itu berat loh. Jadi itu semuanya diteliti satu-satu. Begitu kalau makanya membuat modul itu mahal banget. Bukan ratusan juta, miliaran. Bikin modul itu. Karena merupakan tim dan timnya tim ahli di situ. Yang bayarannya mahal. Nah, itu yang kita belum punya gitu loh untuk kita sekarang ini. Yang sekarang ini nih yang kita lewati sekarang ini. Makanya masih setengah-setengah. Jadi setengah ya kita memang berusaha, tujuan sudah dibikin oleh dosen, materi udah dibikin gitu loh. Mahasiswa sudah bisa diskusi ya. Disitulah bedanya. Jadi artinya di sini karena kita melewati Zoom, jadi bukan belajar mandiri gitu loh. Artinya perkuliahan tetap seperti di kelas gitu, tapi lewat Zoom. Nah, tapi di situ baru dikembangkan diskusi, tanya jawab. Disitulah kelihatannya kelihatan partisipasi dari mahasiswa. Apakah mahasiswanya aktif atau tidak? Gitu. Baik Bu. Ya, masih ada lagi. Bu, kalau kira-kira untuk kita tatap muka yang waktu itu sebelum UTS, kira-kira mau direncanakan kapan nih kira-kira? Di jam kapan ya? Nanti deh cari ya, karena sekarang kita lagi sibuk. Saya secara pribadi lagi sibuk ini, kita mengejar mahasiswa S3 untuk ada yang sidang tertutup, ada yang sidang terbuka, itu ada. Jadi hampir setiap minggu, jadi itu persiapannya agak berat ya. Nanti deh ya, kalau bisa nanti di awal ini kok, awal Desember ini itu sudah ada tadi edaran dari rektor bahwa Jakarta sudah di level 1 dan tetap, dan seluruh karyawan dosen datang setiap hari ke kampus. Nah, nggak tahu, saya mudah-mudahan kalau bisa nanti berdasarkan peraturan dari Pak Rektor, apakah diperbolehkan mahasiswa datang sekali gitu untuk tatap muka atau bagaimana. Nah, ini kita lihat perkembangan.
Jadi awal Desember, mulai tanggal 1 Desember, saya sudah terima tadi surat edaran dari rektor. Kalau kita masuk semuanya. Tapi belum untuk mahasiswa ya. Tapi kalau makin bagus, maka mahasiswa tidak akan juga masuk gitulah. Tapi memang belum setiap hari ya. Mungkin ada jadwalnya gitulah. Nah, mungkin di situ kali kita bisa ketemu. Mudah-mudahan gitulah. Tapi kalau enggak nanti kita bisa cari yang Anda bilang ada di tempat Anda juga boleh nanti. Saya cari waktunya. Tapi saya lihat dulu sampai 1 Desember ini bagaimana perkembangannya. Baik, Bu. Makasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, mau bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Ya tadi sempat bias juga tadi. Jadi ada. Cuma ini yang ingin saya tanyakan, stressing point dari materi hari ini tentang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu di mana ya, Bu ya? Jadi sebenarnya kan ini teknologi pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan gitu ya. Teknologi pendidikan di dalam penyelenggaraan pendidikan. Yaitu dia di mananya itu yaitu artinya bisa menggunakan e-learning, bisa menggunakan modul. Itu sebenarnya. Makanya kalau untuk modul untuk anak SMP sudah ada namanya SMP terbuka. Itu bisa digunakan oleh anak SMP loh. Bisa digunakan oleh guru dalam misalnya. Tapi di dalam pendidikan, nah, kalau mau yang lebih ininya seperti RPP. Ada RPP kan sekarang? Ada kan? Nah, itu teknologi pendidikan. Jadi sudah berdasarkan sistem. Ada sistem itu RPP itu sistem itu. Nah, kita maksudnya Indonesia itu menggunakan model pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu teknologi pendidikan itu model pembelajaran PPSI. PPSI itu adalah perencanaan pembelajaran sistem instruksional. Nah, munculnya apa? RPP. Setiap sekolah pasti pakai RPP, ya enggak? Nah, itu di aplikasi teknologi pendidikan di dalam pendidikan sudah digunakan di Indonesia. Kita sudah lama menggunakannya. PPSI itu sudah tahun berapa ya? 70-an. Sudah lama kita menggunakan. Jadi kita sudah menggunakan teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran sebenarnya. Sudah. Nah, itu diaplikasikan dalam bentuk RPP yang digunakan oleh guru-guru sekarang. Itu dia. Kira-kira terjawab pertanyaannya, Pak? Sudah, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Gimana, masih ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, ya mohon maaf tadi saya telat masuk ya, karena memang ada masalah di laptop saya, sudah ganti lagi masalah juga, akhirnya saya pakai HP aja. Oke, jadi mohon maaf tadi telat. Oke, kalau gitu mari kita tutup ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Oke, sampai ketemu lagi ya minggu depan. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Dan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sampai ketemu.